Oke, jadi baik, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Ardan Brondolo dengan nomor induk mahasiswa 2223017. Nah, pada video kali ini saya lagi mengerjakan tugas evaluasi akhir semester di mata kuliah ekonomi makro. Saya prodi agribisnis di kampus Universitas Kristen Wicana Sumba. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ekonomi suatu negara dapat dilihat dari sejauh mana ia mengalami pertumbuhan dan pembangunan. Ekonomi dia ini bisa dilihat perkembangannya melalui pertumbuhan atau pembangunan di suatu negara. Pertumbuhan itu bisa dilihat dari pendapatan negara itu sendiri, sedangkan pembangunan itu bisa dilihat dari kapasitas masyarakat yang berada dalam negara tersebut. Kemudian pertumbuhan menekankan pada peningkatan output nasional, sementara pembangunan menyangkut struktur dan peningkatan kualitas hidup. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pertumbuhan ini lebih kepada output nasional atau pendapatan dari negara itu sendiri, sementara pembangunan dia menyangkut struktural peningkatan kualitas hidup atau pendapatan dari masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Lalu kemudian pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi proses meningkatkan kapasitas produksi suatu negara dalam jangka panjang. Jadi pertumbuhan ekonomi di suatu negara ini memiliki waktu yang cukup lama atau dia memiliki waktu jangka panjang, sehingga bisa dilihat dari 5 tahun terakhir ataupun bahkan 10 tahun terakhir dari peningkatan atau pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut. Yang kemudian biasanya diukur dari peningkatan produk domestik bruto, produk domestik bruto atau yang disingkat dengan PDB, atau produk nasional bruto yang disingkat dengan PNB. Produk domestik bruto ini lebih kepada tentang pendapatan suatu negara, atau di mana di situ dia melihat dari pendapatan suatu produk di negara tersebut atau jasa-jasa yang ada pada negara tersebut. Sedangkan produk nasional bruto dia ini lebih kepada bagaimana pendapatan masyarakat dalam suatu negara, ataupun bahkan dia terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan pun pendapatan masyarakat yang ada dalam negara tersebut ataupun bahkan masyarakat negara tersebut yang ada di luar negara tersebut. Kemudian itu pengertian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses yang mencakup perubahan besar dalam struktur ekonomi dan sosial, seperti yang pertama itu penurunan kemiskinan. Penurunan kemiskinan ini adalah salah satu faktor dari pembangunan ekonomi itu sendiri, di mana ketika penurunan kemiskinan itu meningkat, maka pembangunan ekonomi di suatu negara itu dia maksimal. Yang kedua itu peningkatan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan pendidikan atau peningkatan SDM dalam suatu masyarakat di suatu negara itu dia juga merujuk pada pembangunan ekonomi sendiri. Dan ada juga kesehatan bagi masyarakat yang maksimal, itu dia juga merujuk pada pembangunan ekonomi. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang lebih merata. Ini artinya bahwa ketika pendapatan masyarakat dalam suatu negara itu merata, pendapatan mau itu dari pendapatan sisi petaninya ataupun bahkan di pendapatan lain, ketika merata itu dia juga akan merujuk pada pembangunan ekonomi dalam suatu negara itu sendiri. Lalu kemudian ada juga perbedaan pertumbuhan dan pembangunan. Kalau kita lihat dari aspek fokus, pertumbuhan ekonomi ini dia lebih fokus pada jumlah angka PDB atau produk domestik bruto, di mana dia lebih fokus pada pendapatan atau pemasukan di suatu negara tersebut. Sedangkan kalau kita lihat
pada pembangunan ekonomi ini, dia lebih fokus pada kualitas hidup masyarakat, bagaimana layanan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dia lebih fokus pada hal tersebut. Yang kemudian aspek ukuran. Pertumbuhan ekonomi dia ini yang menjadi tolak ukur dari pertumbuhan ekonomi sendiri dari produk domestik bruto itu dan PNB, produk nasional bruto, di mana dia ini yang menjadi tolak ukur dari pertumbuhan ekonomi sendiri, dia dari pendapatan pendapatan negara dan juga pendapatan dari masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Sedangkan pembangunan ekonomi dia lebih kepada bagaimana kualitas hidup masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Dia lebih kepada masyarakat atau kualitas hidup dari masyarakat tersebut. Yang kemudian lihat dari aspek waktu. Pertumbuhan ekonomi dia ini memiliki waktu yang jangka pendek atau menengah, bisa dari 1 tahun terakhir ataupun bahkan 2 tahun terakhir. Sedangkan pembangunan ekonomi ini dia membutuhkan waktu yang sangat panjang atau memiliki waktu jangka panjang. Misalnya dia dilihat pembangunan ekonomi itu mungkin dari 5 tahun terakhir ataupun bahkan bisa dilihat dari 10 tahun terakhir. Apakah pembangunan ekonomi ini berubah ataupun tetap. Yang kemudian kita lihat dari aspek tujuan. Pertumbuhan ekonomi ini dia lebih pada tujuannya itu peningkatan output atau pendapatan di suatu negara tersebut. Sedangkan kalau pembangunan ekonomi ini dia tujuannya itu untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti tadi dia lebih fokus pada kualitas hidup, sehingga tujuannya itu untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Yang kemudian indikator-indikator. Yang pertama pertumbuhan ekonomi, PDB dan PNB per kapita. Yang kedua itu produksi sektor industri dan jasa. Yang kemudian pembangunan ekonomi, indeks pembangunan manusia, akses pendidikan dan kesehatan. Indikator-indikator ini di pertumbuhan ekonomi ini dia lebih kepada bagaimana produksi sektor industri dan jasa itu di dalam suatu negara, sehingga suatu negara tersebut dia memiliki pendapatan dari produksi ataupun industri dan juga jasa yang ada dalam negara tersebut. Sedangkan pembangunan ekonomi dia lebih ke indeks pembangunan manusia atau bagaimana dia lebih mencakup tentang kualitas hidup masyarakat yang ada dalam negara tersebut, ataupun akses pendidikan dan kesehatan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pembangunan ekonomi ini dilihat dari bagaimana akses pendidikan ataupun tingkat kesehatan dari masyarakat tersebut. Ketika masyarakat dalam suatu negara tersebut sudah bisa mengakses pendidikan dengan baik, maka secara sendirinya pembangunan ekonomi dalam negara tersebut akan maksimal. Lalu kemudian juga yang menjadi kesimpulan dari pembahasan ini, yang pertama pertumbuhan itu sangat penting, tetapi belum cukup. Kenapa saya katakan demikian? Kalau hanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara itu pun belum cukup, karena harus dibarengi dengan pembangunan. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa pertumbuhan pendapatan negara saja yang meningkat itu belum tentu masyarakatnya itu sejahtera. Ketika pendapatan negaranya meningkat, belum tentu juga masyarakat dalam suatu negara tersebut dia bisa mengakses pendidikan ataupun dia memiliki kesehatan yang maksimal. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dalam suatu negara tersebut dia harus dibarengi, sehingga negaranya maju dan rakyatnya pun sejahtera. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.